Upaya hukum terus dilakukan Roshni Lahiram Parvani untuk mendapat hak asuh atas kedua putra-putrinya yang masih kanak-kanak. Di putusan pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan pers Elsa Syarif selaku kuasa hukum, memutuskan hak asuh diberikan kepada Roshni. Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Gua mendorong Menkumham Yasona Lawli dan Komisi 3 DPR RI untuk menjadikan kasus ini sebagai perhatian serius. Jadi bukan hanya pihak berperkara semata. Ia mengingatkan, jangan sampai kasus ini mencoreng dunia peradilan di mata internasional lantaran ada upaya mendeportasi Roshni lantaran kartu izin tinggal tetap masa berlakunya telah selesai pada 2020 lalu. Gabriel juga mengingatkan bahwa sehubungan status Roshni yang masih berstatus sebagai WN Panama, penegak hukum harus bisa bekerja secara adil dan transparan. Sebab jika tidak, ujar Dewan Penasehat Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia ini, perkara ini dapat dilaporkan ke United Human. Kasus anak ini tentu saja pertama kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, nanti juga semua penggiat perlindungan anak termasuk dari teman-teman media, yaitu pertama untuk mendesak di Polda Metro Jaya ini segera bersama dengan kejaksaan melakukan P21, jangan menggantung perkara karena ini menyangkut juga soal anak. Terus yang kedua, terkait dengan Dirjen Imigrasi, jangan ikut intervensi dalam proses ini. Dia punya anak, jangan sampai dia bisa kena karma karena tidak melindungi anak. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Seto tadi, saya kira ikuti suara hati anak dan perlindungan terhadap anak, khususnya psikologis anak yang saat ini dia sangat dekat dengan ibunya. Jangan sampai dipaksa kena kepastian hukum yang tidak ada keadilan, akhirnya merampok hak-hak anak. Itu yang kita akan kejar dan lawan. Saya kira Pak Menteri Hukum dan HAM mengingatkan kepada Dirjen Imigrasi, jangan ikut campur terlalu jauh, utamakan kepentingan anak sehingga anak-anaknya bisa ikut dengan ibunya. Terus yang ketiga, tentu saja ini sangat penting, bahwa pers tidak boleh takut atas intimidasi yang dilakukan oleh para pihak yang tidak melindungi anak. Saya kira ini pers punya hak asasi yang paling utama adalah menyuarakan perlindungan terhadap anak dan terhadap perempuan. Apalagi ini menjelang Hari Internasional terhadap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah waktunya kita melindungi perempuan dan anak. Dan kasus ini kita harus perjuangkan dan suarakan. Ini sangat penting.